Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 39. Bagian pertama. Kenshin, yang sedang balik ke tempat kosnya dengan naik angkutan umum, tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari salah satu staf ayahnya, yang mengabarkan tentang gangguan sistem komputer, di tempat yang kemarin ia mengisi password tersebut. Akibatnya ia pun harus datang lagi ke rumah sakit itu, yang baru saja ia kunjungi di waktu kemarin. Sementara, Yudis, atau Yudis Dirgantara yang seorang bos muda di suatu perusahaan ini, terlihat sedang duduk di sofa lobi bersama Rena dan ortunya. Nampak salah satu temannya baru datang dari kantin, dengan membawa makanan ringan dan buah anggur dalam kemasan. Lalu Yudis bicara, "Ren, ini coba kamu makan buah anggur ini ya, biar tambah sehat dan makin semangat." Yudis membuka kemasannya lalu memberikannya pada Rena. Nampak so sweet gitu, untungnya saja gak pakai disuapin segala. Rena, yang saat ini lagi gundah bercampur gelisah, mikirin cowok yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bisa-bisanya ia datang menjenguknya. Terlebih lagi ucapan dokter itu yang makin menambah rasa, yang bilang padanya, ternyata, Mas yang kemarin itu, perhatian banget deh sama mbahnya, sampai dia rela beli obat pakai nungguin segala. Sang dokter sendiri yang baru saja bercakap dengan Rena beberapa menit lalu, kebetulan saat ini berada di ruang dalam. Lalu ia bertanya pada salah satu staf admin yang bekerja di situ, "Mbak mau tanya ya, di sini ada kerjaan apa ya, sepertinya sibuk banget?" Lalu Mbak adminnya menjawab, "Oh ini Bu, sedang memasukkan semua data pasien yang jadi korban kebakaran." "Oh begitu ya, terus kenapa ya ini pada berhenti semua?" Mbak adminnya pun menjawab, "Sistem komputernya lagi gak bisa Bu, ini lagi error." Terlihat juga ibu kepala rumah sakit Bu Sulastri, sedang bicara dengan salah satu pegawainya di pojok ruang itu. Lalu Mbak admin tadi melanjutkan bicaranya, "Berhentinya ini Bu, kita masih menunggu seseorang untuk betulkan programnya ini." "Maksudnya teknisi gitu ya?" sahut Bu dokter itu. "Bukan Bu, tapi seseorang yang menanggung semua biaya pasien ini." Sambil menunjukkan catatan kertas yang belum dimasukkan ke data komputer. "Emangnya kenapa ya kok harus menunggu orang tersebut?" Lalu si adminnya menjawab, "Soalnya, tanda tangan dan password yang ada di program ini hanya bisa dibaca si pembuatnya." Tak beberapa lama, Kenshin pun tiba di depan rumah sakit Mitra Mandiri. Setelah ia masuk halaman, nampak mobil mewah terparkir VIP di area itu. Berderet pula di sampingnya sejumlah mobil bergaya klasik, dengan membawa tas dan memakai hem lengan panjang berwarna putih garis-garis, yang lengannya ditekuk hingga ke siku. Ia pun berjalan menuju ke tempat yang dimaksud. Di waktu yang sama sang dokter yang menjadi tempat curhatan Rena tadi melanjutkan bicaranya dengan Mbak admin itu. Lalu ia berkata, "Bukannya yang nanggung biaya rawat inap ini sekarang orangnya ada di luar ya, duduk di kursi sofa bersama temannya?" Adminnya pun menjawab, "Apa benar Bu orangnya sudah hadir?" Lalu Bu dokter itu berkata lagi, "Iya benar, itu orangnya ada di ruang tunggu. Coba aku panggilkan ya." Lalu dokter tersebut keluar. Kemudian ia berjalan menuju tempat yang dimaksud. Bersamaan itu tepat jam 3.15 menit. Kenshin hadir di tempat tersebut, dengan ekspresi wajah yang agak lelah. Terlihat air kemasan ada di sebelah tangan kanannya. Pakaiannya pun sudah agak memudar warnanya. Kemudian ia masuk ke ruang lobi itu. Lalu didatangilah penjaga loketnya, bermaksud memberitahukan jika dirinya sudah hadir. Namun karena petugas jaganya tidak terlihat, ia pun berinisiatif menunggu dan duduk di kursi pojok yang segaris dengan pintu masuk. Lalu, nampak sebuah televisi berlayar datar, yang menempel pada dinding, dan letaknya ada di atas ruang tengah. Karena tempatnya yang mudah dilihat, maka semua orang yang ada di ruang itu pasti bisa menontonnya, termasuk Rena, Yudis dan Kenshin. Lalu terdengarlah berita, salah satu channel televisi sedang aktif dengan berita topik tentang kebakaran. Maklum ini kan kejadiannya baru 2 hari. Di berita itu, ternyata salah satunya menayangkan tentang sosok Yudis. Ini dia, pemuda kaya nan baik hati, contoh teladan di negeri ini. Sudah muda, kaya, sukses dan baik hati pula. Terlihat presenter berita itu sedang membicarakan profil dari si Yudis. Orang yang berada di dekat Yudis pun saat itu menyimaknya dengan seksama, termasuk Rena dan ortunya. Sayangnya, beberapa orang yang ada di ruang itu
Tidak banyak yang mengetahui jika sosok tersebut ada di tempat ini. Yudis yang masuk berita di sore itu merasa tersanjung banget deh. Apalagi ada Rena di sampingnya. Terlebih lagi ada calon mertuanya, Kenshin, sendiri yang berada di tempat itu. Rupanya juga mendengar berita tersebut. Dalam hati ia berkata, oh ternyata dia temannya Rena yang kemarin itu. Dirinya pun tak peduli siapa yang menanggung biaya pasien sebenarnya, karena itu tidak seberapa penting baginya. Kemudian datanglah seorang dokter wanita yang merawat Rena tadi. Tiba-tiba ia datang menghampiri Yudis. Maaf ya mas, bukannya Anda yang ada di berita televisi itu barusan ya? Yudis yang mendengar itu jadinya tersanjung 2 kali. Iya benar, ada apa ya Bu Dokter? Lalu dokter itu berkata lagi, masnya ini kan yang menanggung semua biaya rawat inap semua pasien korban kebakaran di sini ya? Yudis menjawab, iya benar itu Bu. Ini sedang saya selesaikan, emangnya ada apa ya? Lalu Bu Dokter itu menjawab, ini mas sistem komputer yang ada di dalam, yang saat ini dibuat kerja sedang lagi ada masalah. Saat bersamaan itu, Rena yang ada di sampingnya menyimak dan mendengarkan. Begitupun dengan temannya, sedang Kenshin yang sendiri berada di sebelah pojok dekat pintu masuk tak mengetahui hal itu. Kemudian Yudis menjawab, coba saya lihat dulu ya Bu. Barangkali saya bisa tahu sebabnya. Karena dokter itu tidak menjelaskan masalah password, Yudis pun mengira hanya masalah biasa. Ia dan temannya segera saja masuk ke dalam ruang itu untuk melihat dan memeriksanya. Bagaikan mendapat durian jatuh, Yudis pun tersenyum mengira dirinya dianggap orang yang paham tentang komputer. Dan lebih dari itu, nilai dirinya makin bertambah di mata Rena dan ortunya. Lalu masuklah dia ke ruang itu. Nampak seperangkat komputer hanya berkedip tak mau masuk sistem. Dilihatlah sebuah layar berjenis touchscreen. Lalu ia pun mencoba menyentuhnya. Saat disentuh bagian itu, si program komputer nampak bicara. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.